Apakah benar pintar itu segalanya? Orang jahat banyak yang pintar-pintar. Bagaimana kata Alkitab mengenai pintar dan bijaksana? Oke, selamat datang di Inverse Indonesia, tempat kita belajar Alkitab secara mendalam dan bersama-sama. Nah, saat ini kami sudah sampai di episode ke-7 mengenai kebijaksanaan. Pengetahuan saja tidak cukup. Nah, kira-kira bagaimana perbedaan antara pengetahuan dan kebijaksanaan menurut Alkitab? Hari ini kita akan bahas bersama-sama di Inverse pada episode kali ini. Nah, sebelum memulai diskusi pada hari ini, ada baiknya teman-teman untuk mengunduh panduan dari Inverse atau belajar Alkitab bersama-sama di Instagram kami @inverse_id. Setelah mengunduh, nanti teman-teman bisa klik yang seri pelajaran Yakobus di pelajaran ke-7. Hari ini aku sudah ditemani oleh Kak Kiki, sama Kak Ellen. Shalom Kak Ellen. Shalom, Kak Edel, Kak Ellen. Halo, selamat malam. Nah, mungkin sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengundang Roh Kudus terlebih dahulu ya. Kak Kiki boleh pimpin dalam doa? Kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang begitu baik kepada masing-masing kami, pada malam hari ini Tuhan, mohon Tuhan sertai kami, karena kami akan memulai acara Inverse pada malam hari ini, untuk membahas, mengulik mengenai surat Yakobus, pasal ketiga, ayat 13-18, mengenai kebijaksanaan Tuhan. Ya Bapa, mohon Tuhan isi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang saat ini kami bicarakan, diskusikan, kemukakan, semuanya itu hanya setuju dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Bapa, mohon Tuhan ampun dosa kami, supaya tidak terhalang berkat-berkat-Mu atas kami Tuhan. Supaya kami yang pada hari ini mendengarkan acara Inverse ini, bisa mendapatkan suatu insight, berkat yang indah Tuhan, mengenai kebijaksanaan. Dan yang paling terindah adalah menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa bukan nama lain, nama Yesus Kristus yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Makasih Kak Kiki. Sama-sama Kak Edon. Hari ini kita belajar di Yakobus 3 ayat 13-18. Nanti mungkin kita boleh baca sama-sama Yakobus 3 ayat 13, hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17 dan 18, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Makasih kakak-kakak. Dari Yakobus 3 ayat 13-18 ini kira-kira dari Kak Ellen atau Kak Kiki apakah ada yang menarik untuk didiskusikan? Banyak nih, tapi Kak Kiki dulu deh, silakan. Ya, di sini memang banyak sekali yang menarik ya. Jadi soal kebijaksanaan sini, di sini dibilang bahwa yang pertama dulu, ayat 13 dulu ya, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Jadi pertanyaan dulu nih yang pertama nih, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir, nah ini, dari kelemah lembutan. Ternyata
sesuatu hikmat dan kebijaksanaan itu lahir dari kelemah lembutan. Jadi kita bisa lihat di sini luar biasa sekali ayat ini ya, di dalam surat Yakobus 3 ayat 13 ini. Dan kalau dilihat di ayat berikutnya, waduh, ini ada kata-kata lain lagi nih, ada dibilang soal iri hati, ya, mementingkan diri, memegahkan diri, ya, jangan berdusta melawan kebenaran. Semakin luas lagi sih di sini ya, Kak Edel sama Kak Ellen. Jadi kalau mau berhikmat itu ya dengan kelemah lembutan gitu. Lalu jangan juga mementingkan diri. Nah ini biasanya begini, kalau orang yang berhikmat, yang merasa dirinya berhikmat, atau merasa dirinya cerdas, pintar, biasanya tuh mereka suka memegahkan diri, suka menyombongkan sedikit apa yang mereka punya. Nah itu sih, itu mungkin bisa kita mulai dari situ dulu, Kak. Sedikit ya Kak Kiki ya. Boleh, kenapa Kak Ellen? Lihat dia tuh udah open mic nih, udah Menyombongkannya siap. sedikit ya Kak. Oke. Suara aku kedengeran kah? Kayaknya Aman, agak delay, sorry ya. aman, Oke. aman. Tadi Ya, ada tadi sedikit hilang-hilang, Kak, tapi sekarang kedengaran. Puji Tuhan sekarang kedengeran. enggak menyombongkannya sedikit ya tadi Kak Kiki bilang. Oke, mungkin sama kayak yang Kak Kiki, kita dari ayat 13 tadi juga ya. Mungkin sahabat-sahabat orang muda ataupun kita biasa dilatih tuh hard skill, ya, pengetahuan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat bahasa Inggrisnya di ayat 13 ini, who is wise man, and ada wise man, ada juga endued with knowledge. Jadi ada yang namanya bijak berhikmat, ada yang berhikmat, ada yang pengetahuan aja gitu. Nah, menarik nih kalau misalnya dulu kita cuma mengandalkan hard skill, jadi pengetahuan aja. Tapi sekarang ternyata semakin kesini makin penting yang namanya soft skill. Yang tadi Kak Kiki sempat sampaikan ya, nggak cuma ada ilmunya, tapi cara pembawaannya juga gimana. Dibilang di situ cara hidupnya baik enggak, perbuatannya apa, berdasarkan kelemah lembutan enggak. Jadi di tempat kerja, di tempat kuliah, kita bisa temui gitu. Tidak hanya mereka yang penuh dengan informasi, tapi cara memperlakukan orang lain gimana nih gitu. Karena untuk kerja kita nggak mungkin cuma seorang diri, pasti ada orang yang bakal kita deal with. Nah kalau kita nggak tahu cara memperlakukan orang lain, iya itu benar-benar jadi nilai minus sekali juga untuk kita. Jadi puji Tuhan, Yakobus 3 ayat 13 aja nih udah cukup banyak yang kita bisa dapat. Menarik sih Kak, ini Kakak kayak nyebut hubungan dengan orang lain, tadi Bang Kiki juga bilang kayak nggak mementingkan diri sendiri. Itu jadi kayak interpersonal skill juga penting gitu ya Kak, untuk kebijaksanaan dan pengetahuan ini gitu. Saya biasanya Iya. kan kalau misalnya pengetahuan, kita bicara tentang pengetahuan, ya udah kan kita memperkaya diri dengan apa yang kita tahu, kita cari tahu sesuatu hal, kita belajar sendiri buat jadi pinter. Cuman dengan tadi Kak Ellen sama Kak Kiki ngomong kayak berbicara sama orang, soft skill, berkomunikasi, itu juga berarti kayak nggak sih maksudnya kayak nggak berfokus sama diri sendiri gitu ya berarti? Atau gimana menurut kakak-kakak? Yes, exactly. Kalau Kak Ellen iya. mau duluan, silakan. Iya, exactly Kak. Exactly Kak Edel. Oke. Bang Kiki kira-kira apakah ada ini? Nah, kalau aku melihatnya begini ya, jadi istilahnya kalau kita ini kan tadi sudah dibilang bahwa hikmat itu ada dua juga ya, selain kebijaksanaan dan juga pengetahuan. Tapi kita juga mikir-mikir juga, istilahnya apakah suatu hikmat atau pengetahuan itu sebenarnya sudah ada sama kita, ataukah kita cari, atau diberikan sama Tuhan, atau seperti apa? Itu kan jadi suatu pertanyaan juga. Saya mau kita melihat kilas balik dari buku di Alkitab ya, soal dua tokoh. Ya, ada dua tokoh yang saya tahu yaitu Musa sama Yeremia. Kalau mau dibilang mereka tuh bilang bahwa mereka itu tidak pandai bicara. Ya. Pada saat pertama Tuhan utus, dibilang bahwa Musa dan Yeremia tidak pandai bicara. Kami ini berat mulut, berat lidah ya. Biasanya kalau kebijaksanaan itu akan biasanya selalu sangat sebanding dengan perkataan yang dilontarkan oleh seseorang.
orang itu bicara biasanya 30.000 perkata dalam satu hari. Tetapi kita mau lihat, kata-kata yang dilontarkan oleh orang-orang itu akan mempengaruhi positif lingkungannya apa tidak, atau malah menjatuhkan malahan. Ya, kadang-kala mulut ini, lidah ini juga suatu yang sangat luar biasa, tapi bisa menjatuhkan juga. Nah, ini yang kita bisa gali lagi nih dari sini nih, soal mulut dan lidah kita. Tadi Tuhan sudah memberikan suatu cara kepada Musa dan Yeremia ya, bahwa disentuh, bahwa dijamalah lidahnya, dan mereka itu terbuka bisa bicara. Lalu sebagai pendamping Musa pun juga ada Harun yang bisa mendampingi, karena dia cakap dan dalam berbicara. Jadi banyak sekali cara yang Tuhan pakai supaya kita yang kadang-kala anak muda nih ya, terlebih anak-anak muda suka kalau maju ke depan ya, kalau ke mimbar, aduh Kak, Bang, Om, sorry nih, aku nggak biasa maju ke depan, aku nggak biasa ngajar sekolah sahabat, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa itu, kayaknya semua sepertinya susah banget gitu, karena semua dari mulut semua ya, dari lidah semua. Tapi coba deh, saya sendiri pun juga nggak pandai tadinya. Tapi karena ya kita latihan juga, kita maju ke depan gitu kan ya, lama-lama jadi bisa. Itu sih Kak. Terima kasih sedikit dari saya. Thank you Bang, menarik banget nih tentang lidah sama kebijaksanaan, berarti ada hubungannya ya sedikit-sedikit. Pas banget minggu lalu juga sempat belajar tentang lidah, gimana dalam satu bidang yang kecil itu kita bisa memberkati atau misalnya bakal mengutuk orang. Jadi kayak lidah itu harus kita gunakan dengan bijak. Ternyata ada hubungannya juga dengan pelajaran ini gitu. Cuman sebelum kita bicara lebih banyak, ada baiknya kita break dulu sebentar setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi bersama Inverse Indonesia, di mana kita belajar Alkitab secara mendalam bersama-sama. Di saat ini kita sudah berbicara tentang kebijaksanaan. Saat ini khususnya kita udah berbicara tentang bagaimana kaitannya lidah dan kebijaksanaan, serta pengalaman Kak Kiki nih tadi mengenai Kak Kiki yang katanya dulunya takut-takut bicara di depan umum ya, sekarang udah mulai bisa lah dengan belajar sedikit-sedikit. Itu kira-kira gimana Kak? Perjuangannya Ya, sehingga bisa menggunakan lidah dengan bijak. memang. Jadi saya tadi kalau bilang memang apa namanya ya, ini banget deh, nggak berani banget, takut. Bahkan dulu mungkin ya, kalau kita ingat punya telepon rumah ya, kan sekarang pada pakai handphone semua. Kalau telepon rumah itu kalau berbunyi ding gitu ya, saya itu takut banget loh untuk mengangkat. Karena di pikiran saya, kalau saya halo, saya nggak kenal, lalu ditanya apa-apa saya nggak tahu jawab, kayaknya malu banget gitu. Jadi saya orangnya dulu begitu banget, sampai ngangkat teleponnya takut ya, masih kecil ya dulu ya. Tapi kan ya akhirnya kan orang tua juga mengajarkan, enggak, kalau kita nggak ada kamu harus angkat, kamu mesti tanya perlu keperluan bicara dengan siapa. Jadi kita tahu gitu, oh ternyata begitu. Jadi kita memang diajarkan juga oleh orang tua. Jadi sebagai orang tua yang baik, saya mempunyai 3 anak ya, semuanya sudah remaja semua ya, SMP sama SMA. Jadi mereka juga ya pergumulan sebagai orang tua anak-anak remaja ini juga banyak ya istilahnya. Jadi ada yang karakternya berbeda gitu ya, tapi mereka juga belajar untuk, saya tekankan, untuk melayani di gereja walaupun sedemikian susah. Jadi ada anak saya yang susah berbahasa Indonesia, kebanyakan bahasa Inggris, tapi ya kita coba terus begitu supaya dia mau melayani di gereja. Berarti harus dilatih juga ya yang kayak gitu Bang, biar bisa ini. Cuman aku masih penasaran deh Bang, kira-kira bedanya pinter sama bijaksana tuh apa ya? Maksudnya adakah hal yang mendasari kedua perbedaan itu? Soalnya tuh seringkali kan kita suka dapat stereotip kayak orang pinter nggak pinter ngomong, orang pinter komunikasinya kadang kurang, orang yang kadang maksudnya kayak pengetahuannya luas, kadang komunikasinya jelek gitu. Cuman kalau di Alkitab kan dibilang kayak orang yang berhikmat mementingkan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, maksudnya beda gitu sama dunia. Kira-kira menurut Kak Ellen sama Bang Kiki, apa sih yang membedakan antara pintar atau berpengetahuan sama bijak gitu? Nah, oke. Tadi mungkin nyinggung sekalian ya sama yang 2 jenis atau datang dari mana aja. Ada yang dari di Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 ini kan juga dibilang
Ada dua nih, datangnya dari atas Apa sama tuh? datangnya dari dunia ya. Kalau datangnya dari dunia, ciri-cirinya udah dibilang mementingkan diri, memegahkan diri. Em, Kalau misalnya dari surga, banyak berbelas kasihan, murni dan lain-lain. Nah, kalau misalnya pintar, aku punya teman satu kelas dulu pas kuliah, dia itu jenius photographic memory. Jadi apa yang dia Oh, lihat langsung dia ingat gitu. keren banget. Iya, bener. Tapi itu jadinya dia kalau datang ujian di detik-detik terakhir, karena mungkin masih nge-flash dulu ya, gitu. Nah, cuman Iya. eh, jadi bukan bisa jadi teladan ya, karena dia ngerasa udah pinter, dia udah bisa, jadi dia itu males. Hmm. Kayak nanti untuk ujian mungkin tertulis memang nilainya tinggi, tapi kalau nanti ada pekerjaan rumah, praktikal, gitu-gitu. Nanti dia yang terlambat ngasih tugas. Waktu itu aku pernah satu grup dengan dia, padahal kita udah kumpulin jadi satu tugasnya, tapi kita dapet C karena ternyata dia terlambat ngasihnya Waduh. di setelah deadline gitu. Jadi, wah ini anak pinter tapi nggak bisa jadi teladan gitu. Sementara ada juga teman sekelas aku yang dia cukup berisi, maksudnya ya cukup bisa cepat nangkep walaupun tidak sejenius teman aku yang satu ini, Mm-mm. tapi dia lebih baik hati dalam arti kita kelompok pertama yang ada, kita batch pertama di kuliah yang ada kelompok belajar bareng pada saat ujian satu batch sama-sama gitu. Lucu Jadi banget. dan dia yang inisiasi dengan teman-teman. Jadi orang yang pintar-pintar nih, ayo bareng-bareng. Mereka yang kurang-kurang nih, ayo kita jadi satu, ngerjain, jawab sama-sama. Akhirnya kita lulusnya sama-sama, kayak gitu. Baik banget. Nah, mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman lain juga ya. Jadi dia cukup apa? Aku rasa berhikmatnya adalah bukan cuma membawa diri sendiri aja bisa tamat gitu, tapi dia juga inisiasi kelompok belajar. Inisiasi buat kita praktekin apa yang kita punya, bikin konsultasi gratis ke beberapa tempat gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin itu ya sedikit bedanya pinter sama yang benar-benar berhikmat sesuai yang Yakobus katakan. Ah, ya. Ih, tapi itu keren banget sih, Kak. Sangat menginspirasi. Kayak gimana ya? Walaupun pintar, tapi temen Kakak tuh kepikiran gitu kayak apa yang bisa aku bantu dengan katakanlah kelebihan yang aku punya, dengan kepintaran yang aku punya, gimana caranya biar aku tuh nggak, apa ya, nggak menguntungkan diri aku sendiri gitu deh. Jadi dia membantu orang lain itu keren banget sih. Maksudnya nggak semua orang kayak gitu. Kayak, wah keren banget. Betul betul. Berarti mungkin iya sih, mungkin bedanya bedanya bener sih yang kata Alkitab, kayak hikmat yang dari atas, sama hikmat yang enggak dari atas, hikmat yang dari dunia. Kalau misalnya menurut Bang Richard gimana nih, hikmat yang dari atas sama yang dari dunia? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa kita juga harus mencari juga Betul. hikmat itu ya, kebijaksanaan itu juga harus dicari. Karena di sini dibilang ya, kalau kita baca ayat Amsal 16 ayat 16, ya kalau kita bisa buka sama-sama ya, bahwa memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Nah, jadi hikmat dan kebijaksanaan yang diperoleh dari Tuhan itu melebihi emas dan perak ya, melebihi apapun juga. Jadi kita melihat di sini kalau hikmat yang dunia berikan ya, itu semuanya biasanya self-centered ya, egosentris. Hmm. Semuanya berpusat pada diri sendiri. Kita lihat deh semuanya ya. Karena sekarang itu yang dicari orang itu adalah materi ya, nama besar ya. Apa istilahnya semua apa yang kita punya itu benar-benar kayaknya semua harus kita bagikan ke orang, orang mesti lihat dan orang akan memberikan kredit kepada kita. Jadi semuanya self-centered. Itulah hikmat yang ditawarkan dunia. Ya. Jadi kadang-kadang orang pintar pun juga bisa. Tadi saya juga bilang juga bahwa ada kata-kata membanggakan diri dan juga kadang-kadang cemburu. Ada kecemburuan juga di situ.
Jadi kita melihat orang yang pintar yang dari dunia, hikmat dari dunia, itu kadang-kadang cemburu juga dengan orang yang berhikmat lainnya. Jadi seperti ada competition di situ, ada kompetisi. Saya mau cerita sedikit aja ya. Nah, cerita sedikit ini mengenai Mahatma Gandhi ya, Mahatma Gandhi sama dia punya profesor ya. Jadi ada seorang profesor yang melihat Mahatma Gandhi ini pintar banget ya, berhikmat, orang yang bijaksana. Tapi dia nggak suka dengan cara Mahatma Gandhi. Jadi dia melihat bahwa wah nih kayaknya kok ini anak murid saya kayak mungkin dia merasa dia kok jadi kayaknya kok dia lebih gimana gitu ya. Terlalu mungkin Mahatma Gandhi nggak menyombongkan hikmatnya, tapi apa yang dia katakan keluar dari mulutnya, apa yang dia lakukan itu sepertinya orang yang memang mempunyai hikmat lebih dari orang lain. Nah satu kali ya istilahnya ini si profesornya itu mereka lagi makan di kantin dan Mahatma Gandhi itu terlambat. Jadi dia akhirnya dia tahu profesor ini nggak suka sama dia dan dia melihat pada saat yang di kantin itu semua tempat penuh, hanya di sebelah profesor itu ada ya. Jadi mau nggak mau dia harus duduk di sebelah profesor itu. Nah dia duduklah di sana, dia makan, lalu si profesor ini bilang ya karena dia nggak suka dong, waduh ini ngapain nih si murid satu ini duduk di sebelah saya. Lalu dia bilang itu apa, seekor babi itu nggak boleh duduk sebelahan dengan burung ya, dia bilang begitu, ya, si profesor begitu. Jadi sepertinya bilang bahwa si Mahatma Gandhi ini babi, tapi dibalas sama Mahatma Gandhi dengan bijaksana lah kalau ya, secara duniawi lah. Dia bilang, oh ya kalau gitu sekarang saya mau terbang dulu dari sini, menjauhi meja ini. Jadi sepertinya bahwa ya berarti Mahatma Gandhi itu burung dan profesor itu babi. Jadi kayaknya wah kok kayak gitu ya profesornya. Jadi malah dia yang ketemplak dengan kata-kata dia sendiri. Lalu satu kali ada dia punya kuliah, dia bilang lah ya gitu ya, ditanyakan sama Mahatma Gandhi, kamu kalau sebagai seorang, katanya kamu bijaksana gitu ya, maksudnya kamu ya misalnya mendapatkan sesuatu gitu ya di depan dia, itu ada uang sama ada kebijaksanaan, mana yang mau kamu ambil? Si Mahatma Gandhi langsung jawab, saya akan ambil uang, dia bilang gitu. Oh ketawa dong dalam hati profesor, oh dia bang ambil uang, berarti dia nggak bijaksana banget dong kalau gitu, nggak mau ambil bijaksana. Bilang, loh kamu cuma ngambil uang gitu, kamu berarti nggak mau kebijaksanaan dong, kalau saya pasti saya ambil kebijaksanaan. Lalu dibalas lagi dengan Mahatma Gandhi bilang apa? Dia bilang, saya tidak mau mengambil apa yang sudah saya punya. Dia bilang gitu. Iya. Jadi kena lagi sih profesornya ini. Iya gitu. Ya kadang-kala begitulah ya. Memang karena cemburu, karena iri hati dengan orang lain mempunyai lebih, jadi kita menutup mata kita. Ya. Padahal kita dibilang bahwa kalau kita mencari hikmat dan kebenaran dari Tuhan saja, itu lebih dari emas dan perak. Itu aja sih. Makasih. Betul. Thank you banget Kak. Ini menarik banget sih. Kayak Mahatma Gandhi nggak mau mengambil apa yang udah dia punya gitu. Berarti kayak dia nggak fokus sama dirinya sendiri gitu. Dia fokus sama ya apa yang nggak dia punya, apa yang kira-kira bisa dia bagikan. Jadi kayak ujung-ujungnya balik lagi itu cemburu gara-gara ya kita ngerasa diri kita lebih, balik lagi ke apa ya, kepuasan hati diri kita sendiri gitu kali ya? Iya, dan kan ayat Alkitab juga bilang tinggi hati mendahului kehancuran kan? Ya sama seperti si profesor ini kadang-kadang segitu gelap matanya sampai mudah jatuh lah gitu. Sementara Mahatma Gandhi dengan keluasan hatinya dia bisa bergerak kemana-mana dengan jawaban apa-apa karena dia punya kedamaian yang sementara si profesornya ini udah gelap mata dengan iri hati atau kesombongannya. Kok saya diinjak-injak seperti ini? Justru akhirnya memilih kayak jadi kata-katanya nggak bisa bagus ataupun berpikirnya jadi nggak bisa sebright dari Mahatma Gandhi juga. Ya makanya di sini dibilang kan hikmat itu katanya murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, dan juga untuk mereka yang mengadakan damai gitu. Jadi justru mereka yang terbawa oleh kecemburuan atau kesombongan itu biasanya yang lebih mudah kalap. Kalau di perang atau di pertandingan nih, kita emang nggak menyarankan ada yang boxing dan lain-lain ya. Cuman
kalau lawan itu kita bikin jadi panas, terus mereka udah lupa strategi, biasanya lebih gampang capek, lebih gampang dipukul kalah gitu dibandingkan mereka yang tetap tenang gitu. Jadi menjaga damainya. Mungkin itu contoh tapi yang tidak baik untuk ditiru secara netral ya. Iya, jadi berarti kita juga, menarik juga sih. Jadi justru kesombongan, iri hati, tinggi hati, sama cemburu tuh malah membatasi kita gitu ya, buat berbagi, membatasi malah kayak katakanlah kalau misalnya nggak berbagi justru membatasi diri kita sendiri buat berkembang gitu. Malah kita jadinya nggak kemana-mana aja gitu sama penyakit hati yang katakanlah penyakit hati yang kita punya. Menarik banget sih, menarik banget justru gimana ya, kayak kebijaksanaan tuh fokusnya bukan ke diri kita sendiri, balik lagi kayak ke orang Tapi lain. ya, dan Cuman kira-kira terakhir nih, aku penasaran banget kalau menurut kakak-kakak gimana sih caranya kita mendapatkan kebijaksanaan yang dari atas itu kalau dari Yakobus? hmm, Menurut kakak-kakak bagaimana? ya, Aku atau ke Ellen nih, terserah deh. siapa nih? Boleh, boleh, silakan. Jadi, oke, aku dulu sedikit ya. Boleh, Mungkin boleh. ini, tapi ini jadinya agak kontradiktif, tapi nggak apa-apa, kita harus terima juga. Jadi seorang yang paling berhikmat, paling cerdas di dunia ini, selama ini, dari awal sampai sekarang ini, itu adalah Salomo, ya kan? Raja Salomo ya. Betul. Karena dia pada masa mudanya, dia meminta hikmat itu dari Tuhan melebihi apapun. Dia tidak meminta materi, kekayaan, jabatan, pendidikan yang tinggi atau apapun, tapi dia minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dan Tuhan berikan. Bahkan Tuhan memberikan kekayaan yang dibilang kekayaan yang nggak pernah dipikirkan oleh seseorang sampai masa kini. Jadi kalau mau dibilang siapa orang paling kaya pada sekarang ini? Mungkin masih kalah sama Salomo. Masih Jadi kalah. kekayaan itu luar biasa sekali. Jadi masih kalah ya, karena minta hikmat malah diberikan segala macam. Tapi lihat, ya orang yang walaupun diberikan hikmat kebijaksanaan, ya dia jalani pada masa mudanya, tetapi dia bisa juga. Nah, jadi kita mesti waspada, apalagi anak-anak muda. Memang kita masih masa muda ini, kita juga mesti seperti Salomo. Salomo muda ya, minta hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan akan berikan yang terbaik padamu di semua lini aspek pelayananmu dimanapun kau berada gitu. Tapi jangan sampai, saya mau baca sedikit dari pengkhotbah ya. Di sini pengkhotbah 1 ayat 16 sampai 18. Ini bahkan kesaksian dari Salomo itu sendiri ya, dibilang ya. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan, banyak sekali. Ya, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Ini kesaksian dari Salomo sendiri. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Kayaknya kontradiktif gitu ya. Tetapi ini kita lihat Salomo melakukannya ini, kenapa susah hati? Karena dia juga punya keinginan-keinginan yang tidak disetujui oleh Tuhan. Itu yang membuat dia jauh daripada Tuhan. Padahal harusnya orang yang paling cerdas mengetahui bahwa Tuhan itu adalah yang memberikan kepada kita. Jadi jangan sampai kita ini yang merasa diri cerdas, mempunyai pengetahuan, informasi yang banyak, bisa berbicara di depan, dimanapun, menggugah orang supaya mendengar kita bicara, itu membanggakan diri dan merasa, wah ini saya punya, yang saya semua pekerjaan saya sendiri, lakukan sendiri. Kita mesti ingat, itu semua hanya dari Tuhan. Ya, orang yang paling cerdas harus mengetahui bahwa Tuhan sajalah yang memberikan kepada dia. Dan itu harus juga diketahui oleh Salomo sebagai orang yang paling cerdas pada saat itu dan hingga saat ini. Terima kasih. Amin Bang. Thank you banyak-banyak buat Bang Kiki sama Kak Ellen juga. Sangat menarik dan sejujurnya saya ingin ngobrol lebih banyak, cuman sayang sekali waktunya tidak memungkinkan kita. Cuman thank you banget buat kakak-kakak atas insight dan masukan tentang kebijaksanaannya. Aku juga jadi belajar banyak banget tentang gimana selfless ya kebijaksanaan itu, gimana
dekat dengan Tuhannya, hikmat yang dari atas itu, gimana kita harus selalu bergantung sama Tuhan biar kita dapat hikmat itu, di mana saat kita mementingkan diri sendiri, mikirin diri sendiri dikit aja gitu, kita langsung jatuh kayak Salomo, kita langsung cemburu kayak profesor yang diceritain Bang Kiki. Tapi ketika kita memikirkan orang lain, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita juga bisa seperti mungkin temennya Kak Ellen gitu yang memikirkan orang lain dengan apa yang dia punya, dengan berkat yang diberikan dari Tuhan. Thank you banget Kak Kiki, Kak Ellen, udah memberikan diskusi yang sangat bermanfaat buat aku pribadi dan aku harap buat teman-teman juga pasti bermanfaat. Semoga kiranya hikmat dari hikmat dari Tuhan, hikmat dari surga bisa jadi bagian dari kita semua. Untuk menutup diskusi hari ini, boleh minta tolong Kak Ellen untuk pimpin dalam doa? Oke. Oke, thank you Edel, thank you Kak Kiki. Kita akan tunduk kepala kita satu dalam doa ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam segala keterbatasan waktu kami Tuhan, dengan segala apa yang telah kami bicarakan pada hari ini, kami memohon kiranya Engkau yang adalah sumber hikmat boleh mengajarkan kami ya Tuhan, untuk menjadi seperti Kristus, bukan hanya apa yang kami miliki di kepala kami, informasi, namun bagaimana kami melakukannya dengan hati dan pada tangan kami Tuhan. Bapa, dalam setiap usaha kami mencari hikmat, kiranya kami boleh mengumandangkan lagu, yaitu bahwa Kristus saja yang boleh dilihat, didengar, dimuliakan, dikasihi, dihormati, dan dilihat dalam kehidupan kami. Kami mau mendoakan untuk semua sahabat-sahabat yang mengikuti acara ini dimanapun berada, yang punya pergumulan Tuhan, kebingungan dalam kehidupannya, pergumulan untuk mencari Engkau, maupun pergumulan hidup lainnya, Engkau yang boleh berikan tenang itu kepada mereka ya Tuhan, terkhusus pada saat mempelajari buku Yakobus pasal 3 ini, Engkau boleh tunjukkan apa yang Engkau ingin kami pelajari dan kami praktekkan, sertai Edel, Kak Kiki, dan Ellen ya Tuhan. Apa yang kami bicarakan malam hari ini lebih lagi boleh menjadi motivasi untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus yang mati, bangkit, dan datang segera. Amin.